ini digunakan ya dengan parfum atau dengan apa begitu ya, memang tidak ada aturan yang baku tentang itu. Memang pada waktu Musa ya tidak hanya minyak zaitun, tapi ada campuran-campuran yang lain, benar ya tadi ya, kayu teja, betul ya, kemudian apalagi tadi tebu yang tadi saya sampaikan ya, ada campuran-campuran itu memang yang diperintahkan oleh Allah sendiri ya untuk minyak urapan. Tetapi kemudian setelah PB Perjanjian Baru tidak lagi disinggung tentang itu, memang ya dikatakan minyak. Kemudian tulisan-tulisan berikutnya cuma dikatakan minyak. Kemudian dikatakan merujuk kepada zaitun, seperti itu. Nah, saya pikir ya, kalaupun kemudian kita mencampur dengan minyak yang lain ya, tetapi iman kita menyatakan bahwa ini minyak urapan, saya pikir tidak masalah. Karena ada beberapa praktek sampai hari ini, karena tidak ada minyak zaitun, karena di Indonesia kan sulit untuk mendapatkan minyak zaitun, menggunakan minyak yang lain kemudian diletakkan atas orang sakit, orang itu sembuh juga ya. Artinya memang penggunaan minyak, sarana minyak itu memang digunakan ya, diperintahkan oleh Kristus sendiri ya. Tetapi tentang minyak zaitun memang jamak sekali di sana, orang pasti ngomong minyak mesti minyak zaitun, karena nggak ada kelapa sawit di sana, seperti itu ya. Tetapi kalau Bapak Ibu ada berkat, memang lebih baik gunakanlah minyak zaitun ya. Juga demikian ketika perjamuan kudus, besok saya ajarkan itu ya. Di beberapa daerah di Indonesia sulit sekali untuk mendapatkan anggur ya. Kami pernah menggunakan tiwul dengan gula aren ya di Gunung Kidul ya. Perjamuan kudus pakai itu karena memang nggak ada roti, nggak ada anggur. Tapi juga tidak mengurangi kesungguhan kita di dalam perjamuan kudus, dan juga iman kita menjadi runtuh karena itu ya. Karena pada waktu kita melakukan, kita percaya yang kita angkat adalah tubuh dan darah Yesus, sama dengan minyak urapan ya. Dan Tuhan kemudian tidak menghindar untuk tidak buat mujizat ketika memakai tiwul dan gula aren ya. Beberapa orang disembuhkan dari sesak nafas, itu yang paling banyak ya. Ketika kita adakan KKR di sana, itu yang paling banyak itu sesak nafas. Ibu-ibu itu panitia hampir orang mesti maju ke depan, saya tanya sakit apa, sesak nafas, dan Tuhan sembuhkan dengan cara yang ajaib ya. Ya, jadi artinya bahwa penggunaan bahan-bahan semacam itu bisa juga ya menggunakan bahan yang tentu tidak terlalu menyimpang jauh ya. Kalau ini dikatakan minyak, masa kita pakai garam misalnya begitu, masa kita pakai susu misalnya, meskipun di Alkitab dikatakan susu, dikatakan garam ya, misalnya begitu. Kalau dikatakan minyak ya betul, tentu saja di sana itu mengarah kepada minyak zaitun. Kalau di sini kesulitan minyak zaitun, ya pakai minyak misalnya sawit misalnya, begitu ya. Begitu. Tidak benda yang lain. Seperti roti tidak ada, pakai tiwul misalnya. Anggur tidak ada, bisa pakai teh. Kadang-kadang saya anjurkan dalam kondisi darurat sulit di suatu daerah pakai teh saja. Ya. Karena warnanya mirip darah ya. Kalau jadi hitam itu kental itu ya, teh kental itu kan warnanya seperti hitam sudah. Itu diangkat, inilah darah Yesus. Juga tidak ada teguran dari Tuhan kemudian, kamu nggak pakai anggur ya, pakai teh ya, enggak. Tapi saya masih melihat bobot kuasanya, hadiratnya sama ya. Karena Yesus tahu yang melakukan anak-anaknya yang mengasihinya. Dengan iman percaya kita kepada Kristus. Itu